Oke, UP 2023. eh Kalau nomor satu dulu deh, nomor satu bisa nggak? Bisa. Gampang ya. Eh, Mm. Gimana gimana apa namanya? Cara ngerjainnya? Tujuhnya sih yang dipindah-pindah. Tujuhnya dipindah-pindah. Gimana tuh? Iya, kayak jadi kalau yang A itu kan 2x min 3. Iya, mutlaknya dihilangin dulu. Iya nggak, Kak? Heeh, mutlaknya Terus dihilangin dulu. Terus? 2x kurang 3 Heeh. lebih kecil min 7. Dia diubah. Oh, bagus Kan? bagus. Ya. Jadi ini ada dua ya. Hmm, Ada dua selang ya. ya, 2x-3 lebih kecil min 7 ya. atau 2x min 3 lebih besar 7. oke, bentar ya. Tapi mutlak dua-dua. Oke. Atau apa? Pokoknya dua-dua mutlaknya dihilangin. Ya benar, 2x. harus. 2x-3 Ya, lebih dari 7 ya. ya. Oke. Nanti kamu bisa selesaikan gitu. Ya, ini tambah 3 dulu ya. Tambah 3 Mm-mm. berarti kan ini min 4. Astagfirullah, bentar. Oh, suara saya aman belum? Astagfirullah. Cek, cek, cek. Aman belum? Aman, Kak. Oke, balik lagi. Saya share screen. Nah, ini tambah 3 ya. Kedua sisi tambah 3. Ini pun tambah 3 ya. Tambah 3 berarti 2x lebih besar dari 10. 10 Lalu nanti terakhir dibagi 2. Jadi x lebih kecil min min 2. 2 atau x lebih dari 5. 5. Nah, gitu. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah min tahingga sampai min 2 digabung 5 sampai tahingga. Hingga. Jelas banget, A-nya min 2, B-nya 5. Oke, nomor 2. Nah, ini nomor 2 nih kita bisa explore nih. Kita bisa explore, kita bisa explore. Berarti kalau untuk limit x menuju satu dari fx berapa? 2. 2, bagus. Karena Ya. kamu lihat kiri sama kanan ya. Iya. Kiri dan kanan harus dilihat dua-duanya. Karena bisa ada, bisa nggak ada ya. Iya. Itu. Ini jawabannya adalah 2. Kalau B, limit x menuju 4 dari kiri berapa? Eh, nah, terhingga ya, Kak? Nah, ya kamu telusuri nih 4 tapi dari kiri. Kamu telusuri 4 dari kiri. Nah, ini fungsinya kayak gimana kelakuannya? Atas. Makin besar kan nilainya. Mm. Itulah sebutannya tahingga. Misal nih, ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi. Soal C misalkan. Kalau limit x menuju 2 dari
fx berapa? 0. Salah. Oh. Itu limit kirinya. Oh, kalau ke kanan. Kan kalau lihat nilai limit itu kan lihat limit kiri dan limit kanan. Kiri sama kanan sama nggak? Oh, beda. Berarti Iya. kesimpulannya tidak ada. Tidak ada. Jadi saya kasih alasan ya, tidak ada karena Iya, karena yang limit x, nggak apa-apa kita kasih alasan misalkan ya. Limit x menuju 2 dari kirinya berapa? 0. Biar belajar 0, bagus. Ya ini nih, Iya. 0 kan? 0. Jadi gitu. Dan limit x menuju 2 dari kanannya itu berapa? 1. 1. Iya. Gitu. 1. Nih, 1 nih. Ya ini deh, 1. Jadi kita lihat kelakuan fungsinya gitu. Dan tidak sama ya. Jadi seperti itu. Terus misalkan ada soal iseng-iseng nanya nih. Ada soal nanya, soal D misalkan. F2 berapa F2? 0. Bagus, F2 0 ya. Iya. F misalkan soal E. Kalau F1? F1 nggak ada. Ya gak ada karena ini ketika X sama dengan 1 Y-nya berapa? Ya gak ada kan? Ada. Bolong dia. Ya. Atau kita bisa sebut tak terdefinisi ya. Sama juga kalau ditanya F4 ya. F4 Iya. pun gak terdefinisi ya. F1, F4 itu tak terdefinisi. Berarti udah lumayan paham ya cara membaca nilai fungsi dan nilai limit ya. Bagus, bagus. Nice. Oke. Gak apa-apa nomor 3 saya tulis ulang aja biar ke record. Ini gampang sih, gampang banget. Kalau kamu tahu aturannya gampang ya. Oh, dan nanti aku bikin soal satu lagi ya. Aku bikin soal satu lagi. H aksen C adalah f aksen C tambah, kalau hx-nya fx tambah gx, berarti h aksen C itu adalah f aksen C tambah g aksen C ya. Iya. Nanti tinggal dimasukin 3 ditambah min 5, berarti min 2. Kalau untuk soal B pakai aturan perkalian yang turunan dari U kali V ya. Ya ingat ya, turunan dari UV. Apa turunan dari UV? U aksen V tambah UV aksen. Jangan bingung juga kalau misalkan U sama V diganti UV diganti F sama G nggak masalah ya. Berarti ini F aksen terus X-nya masukin aja. F aksen C kali GC ditambah FC kali G aksen C. F aksen C berapa? 2. 2. GC, fokus ya, jangan sampai salah masukin. GC min 5 ya. Hah? GC min 5. Oh iya, oke. Itu, ini soal bagian A. Jangan sampai salah ya. Oke. Meskipun misalkan, kan ini kan nggak, meskipun caramu benar, tapi kan cara nggak dinilai kan? Enggak. Nah, Jawaban. jadi harus teliti, oke? Ya, tambah FC berapa FC? 3. Jadi benar-benar harus hati-hati. 3 G aksen C adalah min 4. Kak, berarti yang F aksen C yang A itu 2 dong, Kak? Bukan 3. Astagfirullahalazim. Tuh kan, bener kan? Saya nggak teliti kan? 0 ini poinnya nih. Benar-benar. Bagus, thank you. Saya nggak teliti. 2 ya. Sorry. Berarti min 3 ya. Intinya fokus ya. Fokus. Dan teliti. Min 10, min 12. Berarti min 22. Terus misalkan ada soal lagi nih. Soal C. Jika... Wait, Kak. Yang Apa? yang A itu kan aku lihat dari jawaban. Hah. Min 2, Kak, jawabannya. Ya, jawaban dari mana? Kunci jawaban? Iya. Ya, namanya manusia. Namanya manusia bisa error ya. Error Okay. mungkin itu, mungkin error. Iya kah, solusinya begitu kah? Aduh, sorry banget, saya nggak ngelihat lagi. Masa sih? 1, 2. Oh, beda tipe. Beda tipe. Sama. Kak. Enggak tipe. Sama. Aku salah di G aksennya juga. G aksennya Kakak buat min 5. Harusnya kan min 4.
G aksennya min 4. Iya, G aksen C-nya min 4, Kak. Oh, yang tadi salah juga. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa malah FC tambah GC ya? Sorry banget, sorry ya. Sorry, sorry. Kok jawabannya jawabannya aduh ini kebetulan banget ya. Iya, benar benar benar. Ini min 4 ya? Iya. Thank you, thank you. Kenapa saya error gini ya? Sorry ya, sorry ya. Oke, thank you ya udah ngasih tahu ya. Saya kira salah di kunjaunya. Kunjaunya bener deh, saya yang salah tadi. Tapi itu saya ngerjain itu ya namanya gak teliti ya. Pokoknya teliti itu kewajiban ya. Oke. Oke, Kak. Nah, kalau misalkan soalnya gini gimana? Jika misalkan Qx sama dengan Fx per Gx, kira-kira gimana? Hmm, Kira-kira kira-kira Ki aksen C sama dengan apa? Tahu nggak? kalau dibagi gimana ya? Kalau dibagi gimana? Kalau dibagi gimana? Kalau dibagi Hmm, pakai ya pakai turunan upper V lah. Apa turunan upper V? U aksen U aksen V per. kurang Oh, oke. UV aksen per V kuadrat. Harus ingat. Oke. Oke, harus ingat. Berarti ini pun sama. Sama. Gak masalah UV-nya diganti FG ya. Berarti F aksen G, F aksen C kali GC dikurangi FC kali G aksen C dibagi GC kuadrat gitu ya. Iya, Dibagi GC kuadrat. kuadrat. Berarti sama dengan, pokoknya ini mah tinggal Kuncinya masukin tapi harus teliti ya. 2 kali min 5, saya jadi takut nih. 2 kali min 5 dikurangi 3 3 kali min 4 ya. min Per, padahal mah tinggal ikutin ini aja ya. 5. Per Min min 5. 5 dikuadratin ya. Ya, Ini min 10 kurang min plus 12 ya. 12. Per min 5 kuadrat 25. Jadi 2 per 25. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Ya, yang pertama konsepnya dulu harus tahu, tapi percuma konsepnya benar, tapi ngitungnya salah. Ya. Ya, itu juga penting ya, harus teliti. Oke, nice, bagus. Soal nomor 4. Soal nomor 4, gimana? Nah, di harusnya kan di UP 2022 saya jelasin tentang hampiran linear kan ya? Iya. Apa yang Oh, kamu tahu jadi rumusnya gimana? Ingat gak? eh Atau cara ngingetnya gimana? satu sih, Kak, jadi satu per 4 ya. Iya, oh ya, sorry sorry. Untuk soal A 1/4 bener ya, karena f aksen X-nya apa? F aksen X-nya? Satu Enggak, rumus f aksen X. Kalau F-nya akar X, f aksen X-nya apa? Turunan dari akar X apa? Seperdua. Iya kan? Seperdua, terus kotret. Kalau kamu pusing, kotret. Kotret ya. Taunya apa? X pangkat N kan? Apa Iya. turunan X pangkat N? N X X pangkat N tambah 1. N min 1. Min. Turunan pangkatnya turun ya. Berkurang 1. Kalau akar X? Kalau akar X apa? Bentuknya Berarti udah sesuai sama ini belum? Belum kan? belum. Akar X apa? X pangkat setengah. Tengah. Nah, nanti E-nya diganti setengah aja. Jadi setengah, X pangkat setengah kurang 1. Setengah kurang 1 minus setengah. Min setengah. Terus nanti pangkat minus kan jadi per ya. Pangkat minus jadi per. Jadi 1 per X pangkat setengah. Dan X pangkat setengah apa? Akar X ya.
Jadi 1/2 akar X. Itu diingat. Oh. Tampol. Oke. 1/2 akar X. X. Nah, makanya kalau f aksen 4 itu 1/2 akar 4. 4. Kan tinggal diganti. X-nya 4. Jawabannya 1/4. Karena 2 kali 2. Oke? Nah, yang penting itu soal 4B. Aku bingung. 4B gimana? Panjang ya. Penjelasannya panjang. Maksudnya menjelaskan materinya panjang. Tapi kalau tahu rumusnya jadi cepet ya. Iya, apa ya? Ya sebenarnya nggak panjang. Cuman menjelaskan materinya aja yang panjang. Gini, kita tuh nanti mau menghitung akar 4,1, menghitung ininya ya, desimalnya ceritanya, menentukan desimalnya gitu misalkan, akar 4,1. Gimana caranya kita memanfaatkan turunan? Nah makanya kamu harus tahu makna turunan ya. Kamu harus tahu makna dari turunan. Turunan tuh maknanya apa? Tahu nggak? Turunan tuh maknanya apa? Turunan itu dipakai buat ngitung apa? Kita kan tahu kalau integral tentu buat ngitung luas daerah gitu kan ya? Iya. Integral tentu untuk menghitung luas daerah. Oke. Integral tentu itu untuk menghitung luas daerah. Lebih tepatnya sih luas daerah bertanda. Karena integral tentu bisa negatif. Luas daerah bertanda. Kalau turunan maknanya apa? Tahu nggak? Buat apa gitu? Buat apa kita ngitung turunan? Buat apa? Turunan tuh maknanya apa? Menghitung. Saya kasih tahu aja ya. Maknanya adalah gradien. Oh. Ya, ini luas itu integral, gradien itu turunan. Gradien apa? Gradien garis singgung. Nah, itulah turunan. Oke? Nah, makanya harus ingat definisi turunan sebenarnya. Kalau tahu definisi turunan, gampang jadinya. Ya. Coba diingat derivative definition atau definisi turunan, diingat-ingat tuh. Googling aja, di Google pasti ada, ya. Makanya itu gradien garis singgung. Tapi pakai limit ya. Mereka berdua itu limit ya. Ya. Ini integral tentu dan turunan ini limit dua-duanya ya, oke? Limit. Artinya kalau nggak pakai limit, itu nanti bukan sama dengan, tapi hampir sama dengan ya. Gitu. Oke? Jadi kita pakai satu aja. Kita pilih salah satu aja, serius. Ini pilih salah satu aja. Karena cara gak bakal dinilai. Kamu ingat aja salah satu. Ya udah, aproksimasi linear aja yang diingat misalkan. Nah, aproksimasi linear atau hampiran linear, aproksimasi linear atau hampiran linear itu turunan, misalkan turunan di suatu titik ya. Turunan di suatu titik, misalkan titiknya A gitu ya. Berarti kan f aksen A ya. Turunan di titik A, f aksen A, ini kan turunan. Dan nanti tuh kita tuh harus nyari gradien. Kita tuh harus nyari gradien dari kalau mencari gradien kan minimal 2 titik ya. Minimal 2 titik. Titiknya apa aja? Titiknya di sini ada A, FA. Ya, jadi kan kalau kan Y sama dengan Fx kan? Y sama dengan Fx. Kalau X-nya A, Y-nya FA kan gitu. Dan X, Fx ini juga sama. Gimana mencari rumus gradien? Mencari rumus gradien gimana? Delta Y per delta X kan? Iya. Delta Y itu kan Y2 kurang Y1. Y2 kurang Y1, gitu kan? Ya, Y2 kurang Y1. Berarti kan Fx kurang Fa. Ya, Y2 min Y1 delta Y per delta X-nya apa? Ya, delta X-nya ini kan, X kurang A kan? Ya, per X kurang A. Gitu. Nanti tugasmu adalah mencari Fx. Ya, tugasmu adalah mencari Fx.
Pertama sih fx min fa itu kira-kira f aksen a kali x min a kan ya. Gitu. Terus nanti tinggal tambahkan fa gitu ya. Tinggal tambahkan fa. Jadi fa ditambah f aksen a kali x min a. Nah, pokoknya tugasmu adalah mengingat rumus yang paling bawah. Ya. Tugasmu adalah sorry. Tugasmu adalah mengingat rumus yang paling bawah gitu kan ya. Gitu aja sih sebenarnya. Dan soal seperti ini ya keluar 2 kali ya. Iya. Di 2022 dan 2023 ini keluar ya. Jadi harus diingat rumusnya. Cuman ya jangan cuma diingat doang. Kalau diingat doang bakal lupa. Dicari patokannya ya. Patokannya dari sini, gradien ya. Turunan itu adalah gradien. Biarin aja. Nah, gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Jangan cuma dihafal doang besok lupa lagi. Cari patokannya ya. Gitu. Oke. Nah, lakukanlah di soal ini. Yang paling penting di sini adalah kita memilih fungsinya udah pasti ada ya. Fungsinya udah pasti ada dan ngitung turunan udah pasti. Tinggal menentukan X sama A-nya ya. Iya. Oke, menentukan X sama A-nya. Nah, menentukan A-nya gimana? Oh ya BTW, ini nanti X-nya tuh sama X sama A harus deket ya. X sama A harus deket. X sama A harus deket. X sama A harus deket. X-nya tuh yang mana? X-nya tuh yang ini. Maksudnya gini, akar 4,1 itu F berapa? Akar 4,1 F berapa? F 4,1 kan? Iya. Itu X-nya. A-nya berapa? Nah, pilih A supaya FA-nya tuh bagus. Ngerti gak? Pilih A supaya FA-nya tuh bagus. Oke? FA-nya harus bagus. Nilainya bagus. Maksudnya nggak pecahan gitu ya. Pokoknya bagus aja. Ya, berarti nanti kita pilih, kalau kan kita jelas banget pilih X sama dengan 4,1. Ya. Kita pilih nanti aku mungkin screenshot lagi soalnya di sini. Nah. Oke. Nanti kita pilih tulis dulu ya, rumusnya ditulis aja sih sebenarnya, bentar. Rumusnya tulis dulu bentar. Rumusnya tulis. Kejauhan. Gini aja deh. Nah, rumusnya tulis, nanti kamu pilih X sama A-nya ya. Nah, nanti kamu pilih X sama dengan 4,1. Habis itu A-nya berapa? A-nya harus deket sama X ya. Tapi bagus, jelas banget 4, iya kan? Iya. Karena akar 4 bilangan bulat gitu. Oke? Sehingga nanti masukin aja F 4,1 kira-kira F A-nya berapa? 4 tambah F aksen A, A-nya 4 kali X min A, X-nya 4,1, A-nya adalah 4. F4 berapa F4? Ya F4 mah bisa dihitung ya. Akar 4 berapa? 2 kan? F aksen 4 udah dihitung tadi. 1/4 ya? 1/4. 4,1 kurang 4, 0,1. Nah, ini sama dengan 2 ditambah 1/4 itu aku tahu 0,25 ya. 1/4 0,25. Nah, karena dikali 0,1 atau dibagi 10, berarti kan 0,025 ya. Iya. Nah, berarti hasilnya 2,025. Bisa dipahami? Intinya sih tahu rumus ini aja, serius. Iya. Tahu rumus ini dan pilih X dan A yang sesuai. Atau mungkin saya tulisnya kurang bagus ya. F4,1 berapa? F4,1 ya akar 4,1 ya. Ya maksudnya biar sesuai dengan tujuan aja. Nah, gitulah. Oke. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya 2,025. Coba aja kalau nggak percaya kamu cek pakai kalkulator. Coba aja cek pakai kalkulator. Akar dari nih,
S akar dari 4,1. Nah, lihat. Ini kalkulator bisa ngitung ya. Nih. Kalkulator Google bisa ngitung tuh. Lihat. Berapa selisihnya? Selisihnya kan lumayan. Ya, bagus banget lah ya. Itu kan 48 dibulatkan jadi 5 ya. Iya. Berarti ya selisihnya di bawah 1% malah ya. Di bawah 1%. Errornya di bawah 1%, jadi bagus. Ya, itu kegunaan hampiran ya. Kita bisa menghitung tanpa kalkulator. Itu esensinya. Oke. Nomor 5. Nomor 5 mah sifat-sifat ya. Pasti bisa karena udah saya jelasin. Pasti bisa. Bisa cepat ini ya. Bisa cepat diberesin. 1 sampai 6. 1 sampai 6 diketahui di soal nggak? Enggak kan? Iya, enggak. Enggak. Gimana cara taunya? Pakai sifat yang penjumlahan selang. Apa sifatnya? Dipecah gitu ya? Yang dipecah, betul. Apa teorinya? Integral A sampai B sama dengan A sampai B bisa dipecah menjadi A sampai C gitu kan? Ya. Tambah C sampai B. Nah, B. itu. Berarti 1 sampai 6 kita pecah. Tapi pecahnya lihat yang diketahui ya. Berarti 1 sampai 4 gitu kan? Ya. Ya udah tulis deh. Saya males banget tulis fx dx. Lagian juga kan soal bagian A ya. Tambah integral 4 sampai 6. Nanti pokoknya kamu bisa cepet lah ngerjain ini. Jawabannya tuh ya 3 tambah 5 ya. Iya. 3 tambah 5, 8. Bisa deh, Mami? Bisa. Kalau soal B, pakai sifat. Kalau ditambah, bisa dipisah kan ya? Kayak integral fx dulu. Terus nanti ditambah integral gx, ya nggak? Iya. Berarti jawabannya 3 tambah 2. Berarti 5. Bisa? Bisa. Serius, gampang banget ya. Inilah soal UP seperti ini. Pasti lebih gampang ya. Pasti dapat C, pasti. Ya, harus bisa ya, harus bisa. Lagi, selalu kita ketemu soal ini lagi. Ketemu soal ini lagi ya. Ketemu nih soal ini lagi, gimana? Jadi, pokoknya R ini daerah yang ini. Ya, R ini daerah yang ini. Yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat. Dan garis Y sama dengan X plus 2. Iya. Maka luas daerah tersebut bisa dinyatakan atau ya sama dengan luas daerah itu sama dengan integral dari min 1 sampai B gx dx. Dah, langsung fokus ke luasnya aja. Nah, berapa luasnya berarti di sini? Luasnya berapa? Luasnya sama dengan integral. Tapi untuk integral dari A sampai B-nya atau batasnya itu tahunya dari mana? Dari titik potong ya. Jadi cari titik potong dulu aja. Oke, cari titik potong. Ya, ini penting ya. Cari titik potong. Titik potong. Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan X tambah 2. Ya udah, Y sama dengan Y ya. Berarti X kuadrat sama dengan X tambah 2. Ini persamaan kuadrat, kurangi. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Faktorin. Coba faktorin. X kurang 2. Bagus. Nice. X kurang 2. X tambah 1. Sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Atau X sama dengan min 1. Berarti ini 2. Gitu. Berarti ini 2. Bisa dipahami? Bisa. Sehingga nanti si luas daerahnya itu adalah integral dari yang kirinya kan min 1. Sesuai kan ya? Min 1 sampai 2 dari gx-nya apa? Fungsinya gimana fungsinya? Fungsi atas kurang fungsi bawah. Fungsi atasnya apa? Garis kan? Fungsi atasnya garis. Berarti kan X plus 2. Fungsi bawahnya parabola ya? Parabola. Jadi dikurangi X kuadrat. Gitu. dx. Oke? Ya jelas kan? Berarti B-nya 2. Dan ini kan gx-nya ya? Ini kan gx dx.
Mungkin untuk alasan estetika, sebenarnya jawaban ini juga bener sih. Cuman estetikanya pangkat 2 di depan ya. Min X kuadrat tambah X tambah 2. Bisa dipahami? Bisa. Iseng-iseng deh. Pengen cari nilainya. Nilai apa? Nilai dari ini. Integral min 1 sampai BGX dx. Ngerti gak maksudnya? Nilai Hmm, integralnya. Ceritanya gitu. Gimana? Bisa nggak eh, kamu hitung ini? Ini kan berarti cari rumus integralnya. Ingat ya. Cari rumus integralnya. Masukin batasnya. Oke? ya. Ini cuman eksplorasi doang. Sebenarnya nggak perlu dihitung. Ini nggak perlu dihitung ya. Ini kita belajar ya. Kan nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Apa rumus? Apa integral X? Integral X? Eh, Coba X basic. Apa integral X pangkat N? X Ingat, ini bukan turunan, ini integral. ya. Kebalikannya berarti ya. Ya X tambah 1. Bukan. Ya X X pangkat N tambah 1 per per N tambah 1. 1. Oke. Jangan lupa tambah C kalau nggak ada batasnya ya. Nah, berarti kan ini juga sama. Ini kan X pangkat 1. 1 tambah 1, 2. Berarti X pangkat 2 per 2. 2. Ini juga harus diketahui juga nih. Integral KdX adalah Kx ya. Oke? Oke. Karena Kx diturunkan adalah K. Berarti integral 2, 2x ya. Iya, Kalau X pangkat 2 integralnya X pangkat 3 per per 3. 3. Nah, dari min 1 sampai 2. Nanti masukin 2 dulu. Masukin 2 dulu ya. 2 kuadrat 4. 4 per 2, Eh, 2 ya. 2 Tambah tambah 2 kali 2, 4. Min 2 pangkat 3, 8. 8 per 3. 3. Itu kan. Ya, Kurangi. Masukin min 1. Min 1 kuadrat kan 1 ya. Jadi 1 per 2. tambah Tambah 2 kali min 1, min 2. 2 dikurang. Kurangi min 1 pangkat 3 berapa? Min 1 ya. Ya, Min 1 per 3. 3. Gitu. 2 tambah 4 adalah 6 6. ya. 6 kurang 8 per 3. Dikurangi. Setengah kurang 2. Setengah kurang 2. Ya gak apa-apa lah. Setengah kurang 2. Min plus. Plus sepertiga ya. Ya. Tinggal di finish saja. Ini hati-hati ngitungnya ya. Jangan sampai salah ya. 6 kurang 8 per 3. Nah ini tuh minus 1 ya. Minus 1 kali. Berarti kan distribusi kan? Oh, Ya enggak? Min 1 dikali setengah min setengah kan ya? Min 1 kali min 2 plus 2 kan ya? 2, Min 1 kali sepertiga min 3. 1/3. Ya, sifat distributif jangan sampai lupa. Gitu. Nanti tinggal di finish aja ya. Ya ini mah sebenarnya kalau masalah ngitung sih udah ya udah sih di gampang gitu. Em, bener gak sih? Oh bener ya. 6 tambah 2 kan 8 ya. 6 tambah 2 8. 8 kurang setengah, gak apa-apa pelan-pelan aja ngitungnya. 8 kurang setengah, min 8 per 3, min sepertiga berapa? Min 9 per 3 ya. Min per 3. Ini kan 3. 3 tambah 8, 11. Jadi 11 kurang setengah. 10 setengah ya. Yes. Ini gak apa-apa, biar belajar. Karena ini basic dan harus bisa ya. Ini penting soalnya. Oke, bagus, bagus. Nice. Tapi tolong ya, sebenarnya ini gak usah dihitung sebenarnya ya. Ini cuman belajar. Ini eksplorasi ya. Oke, ya harus wise ya kita ya. Dalam belajar harus wise, harus bijak. Sekarang soal nomor 7. Gimana soal nomor 7? Itu 1. Yang nomor 7A berapa? Kalau itu kan kalau eh iya. Gimana?
Gimana coba? Gimana coba? Gini deh. Sebenarnya di sini emang perlu perlu beberapa sifat ya yang harus kamu ketahui tentang eksponensial dan logaritma natural. Ya, ntar, ntar ya. Oke, pertama sifat len, sifat len dulu, sifat len. eh Len itu punya beberapa sifat. Pertama, kalau saya tanya len len satu berapa? Tahu nggak len satu? 0. Nol, bagus. Kalau ada yang nanya nih, len A kali B apa? Len A tambah len B. Oh, Saya kasih tahu aja langsung. Kali jadi tambah. Kalau bagi jadi kurang. kurang. Nah, ketebak kan? Dan A kurang lebih. Dan kalau ada pangkat, gimana kira-kira? Tahu nggak? Kalau ada pangkat A, pangkat R misalkan. Pangkatnya kalikan ke depan. Pangkatnya Oh, kalikan ke depan. Jangan satu per. Saya tadi saya bisa tebak kamu mikirnya turunan ya. Kan gak nanya turunan soal A. Ya, gitu. Berarti R-nya ke depan, berarti R kali len A ya. mm, Itu aja. Ya, ini sifat penting nih. Ini sifat penting. Sama juga sama sifat eksponensial. Sifat eksponensial juga sama. Mirip banget sifatnya. Tapi mungkin kesini dulu deh. Hubungan hubungan antara E sama len ya. Hubungan antara E sama len. Kalau kita punya Y sama dengan len X, saya kasih tahu aja ya. Ini tuh kalau kita balik, X sama Y kita balik kan jadi fungsi inverse ya. Ya. Jadi X sama dengan len inverse Y. Ternyata len inverse Y adalah EXP. Gitu. Dan EXP adalah E pangkat. Gitu aja sih. E pangkat Y. Oke? Maksud ini jangan diingat ya. Pokoknya ini aja biar cepat. Atau saya tulis ulang jadinya kalau kita punya Y sama dengan len X, berarti Y sama dengan E pangkat X ya. iya. X sama dengan E pangkat Y. Nah gitu. Ya ini diingat ya. Ini diingat. Hubungan ini ya sebenarnya perlu gak perlu sih. Cuman ini biar tahu kenapa gitu ya, biar tahu kenapanya. Tapi cukup ingat ini aja. Nah, dah nih, coba kita lihat. Kalau X sama Y ditukar, kan jadi fungsi inverse. Nah, kita juga tahu kalau inverse dari len adalah E pangkat ya. Adalah E pangkat. Oke? Ini Oke. len inverse ya. Inverse dari len adalah E pangkat gitu. Jadi kalau ditukar, iya. Jadi E pangkat, len jadi E pangkat jadi len gitu ya. Nah, ini kan aku tuker. Kalau aku tuker, berarti kan len itu kalau ada pertukaran input sama output, len jadi E pangkat ya. Nah, E pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya. Ini mau sifat perpangkatannya ya. E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini juga sama. Kalau dikali jadi tambah gitu kan. Terus kalau dibagi jadi kurang. Kan gitu ya. Iya. Ini kan sifat-sifatnya tuh mirip. Mirip banget. Dan kalau ada pangkat dipangkatin lagi, E pangkat A terus pangkat B ya tinggal dikali. Oke? Ini juga ya diingat aja lah. Diingat. Ya, diingat. Jadi kayak gitu. Oke? Nah, jadi sebenarnya dan dari sini akibat dari hubungan ini, coba kamu lihat deh sini. Ini kan X sama dengan E pangkat Y. Iya. X sama dengan E pangkat Y. Y-nya apa? Y-nya kan len X, ya nggak? Mm, Y-nya len X. Terus kalau kita lihat dari sini,
Y sama dengan ln X. X-nya apa? X-nya E pangkat Y kan? Hmm. Apa yang spesial dari dua sifat ini? Apa yang spesial dari dua sifat ini? Yang spesial apa? Kalau ada E ketemu ln, kalau ada E ketemu ln, ya, kalau ada E ketemu ln dan ln ketemu E itu bisa saling coret. Bisa saling Coret. coret. Kenapa? Ya karena saling inverse. Kayak dicoret gitu loh, gitu, dicoret. Jadi Ah, balik lagi ke asalnya gitu. Bisa dipahami? paham. Jadi kalau ada ln sama ln E itu bisa saling dicoret. Nah, baliklah ke soal nomor A. Soal nomor A. Kalau soal nomor A gimana? Berarti duanya maju ya? Nah gini, dari sifat ln dulu ya. Oke. Bukan duanya maju. Duanya maju lagi. Ini kamu pakai sifat ini, ya nggak? Iya. Mirip gak sifatnya R ln A? Nah, berarti kan nanti kan R-nya ke sini, ke pangkat, ya nggak? Iya. Berarti E pangkat 3 ln 2 itu sama dengan E pangkat ln 2 pangkat 3. Sepakat gak? Iya. Kan Karena kan maju. kamu jangan bingung ya. Aku biasanya lihatnya dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri bingung, jangan bingung ya. Kalau kiri sama dengan kanan, berarti kanan sama dengan kiri. Gitu. Oke. Terus ln dicoret dong, ya nggak? Hmm. Ln dicoret. 2 pangkat 3 berapa? 8. Papan. Oh udah, itu jawaban. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kalau ini kita tahu kalau fx sama dengan ln x. F aksen x apa? Seper x kan? Super X Seper ya. x di mana x-nya 2. Ya seper 2 jawabannya. Udah. Oh Ya. iya, iya. Paham. Atau x-nya langsung diganti 2 nggak apa-apa sih. Hmm. Nah itu dia. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bagus ya. Berarti nomor 7 tuh sama aja kayak duanya maju nggak sih, Kak? 2 pangkat 3 jadi. Iya nggak? Eh, maksudnya gimana? Kayak itu kan E 3 dan 2. Tinggal duanya tuh kayak putaran 2 maju, 3-nya pangkat gitu. Oh iya bisa juga. Ini emang pangkat ya? Iya ya bisa bisa. Emang sesuai. Oke. Atau mau pendekatan lain boleh nih. Pendekatan lainnya gini nih. E pangkat 3 ln 2 itu adalah E pangkat ln 2 kali 3. Boleh dong ya? Hmm. E pangkat ln 2 kali 3. Terus dari sifat yang ini nih. Dari sifat yang ini nih. Yang ini. Ya. Yang ini. Ya. Sama juga. Jadi pangkat dipangkatin lagi. E pangkat Hmm. ln 2 pangkat 3. Nah ln juga dicoret di sini. 2 pangkat 3 juga sama. Boleh juga kayak gitu. Intinya mah konsisten aja ya sama rumusnya ya. Oke, Kak. Oke. Saya tuh bingung duanya ke depan. Ya agak pusing kalau bilang seperti itu ya. Mungkin kamu yang ngerti sendiri ya. Tapi saya tahu maksudnya gitu ya. Gara-gara E sama Len dicoret ya. Oke, good. Soal nomor 8. Soal nomor 8. Kira-kira materinya apa? Ini dulu deh, F1 dulu deh. F1 berapa F1? Ya F1 berarti kan X-nya diganti 1 ya? Iya. Berarti integral dari... Berarti nggak ada yang berubah. Berarti cuma 1 menuju ke 1 juga. Betul. Betul sekali. F1 sama dengan integral dari 1 sampai 1. Akar 1 tambah D pangkat 3 dt. Berapa integral 1 sampai 1? Integral 1 dari 1 adalah? 2. Salah. Ayo konsepnya gimana? Integral tuh apa sih? Konsep integral tentu itu apa sih? 1. Integral tentu itu konsep apa sih? Luas daerah kan ya? Ya kan? Iya. Ya. Maksudnya kan integral dari A sampai B fx dx. Integral dari A sampai B fx dx. Nah gini.
A sampai B. A sampai B fx dx itu kan dinyatakan dalam bentuk luas daerah gitu kan. Ya, ini kan luasnya ini kan luasnya itu integral dari A sampai B fx dx. Berarti kan bergantung sama batasnya kan ya, Hmm. luasnya ini. Ya, bergantung sama batas dan fungsinya. Nah, kalau misalkan integral dari A sampai A, ada soal nanya integral dari A sampai A fx dx, hasilnya apa? Atau ftdt sama aja ya, mau diganti hurufnya. Sama dengan apa? Bisa tahu nggak? Kalau dari A sampai A gimana? Gambar daerahnya nanti. Dari A Oh, ah. sampai A. Berapa luasnya? Berapa ini panjangnya? 0. Nol. Berarti jawabannya 0. nol. Gitu. Sifat. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Kalau garis mana ada luasnya ya? Atau Iya. alasnya kan nol. Nol kali tinggi. Tingginya berapa? Ya mau apapun tingginya dikalikan nol ya nol ya. Itu. Oke. Ini sifat yang penting untuk diingat ya. Sama sifat ini juga nih. Kalau integral B sampai A sama dengan apa? 1. Enggak, ini ke sifat ini. Oh, Aku maunya cari hubungan antara A sampai B. Hubungannya apa? Hubungan integral B sampai A sama A sampai B. Hubungannya apa? jadinya dipecah ya. Jadi kayak, Enggak. Apa hubungan integral B sampai A dan A sampai B? Hubungannya apa? ah, Negatif. oh, Karena arahnya berlawanan. Kan B ya, sampai A ini. A iya, sampai B ini. Berlawanan kan? iya, Tandanya beda. Ini pun harus tahu nih. Kadang-kadang berguna juga. Ya, oke, Kak. sifat-sifat integral itu basic. Ya, penting untuk diingat ya. Jadi kayak gitu. Kalau yang dipecah tuh yang ada C-nya ya. Kan tadi saya tanya. Ya pokoknya ini sifatnya benar lah ya. Ini sifatnya benar. Kalau soal B gimana? Soal B. Hmm, F besar aksen X. F besar aksen itu kan turunan ya. Turunan dari F besar ya. Turunan dari F besar. F besarnya apa? Itu. F besarnya itu. Kira-kira nih ya. Untuk menyelesaikan ini kita harus pakai apa? Untuk menyelesaikan itu kita harus pakai apa? Teorinya apa? Tahu nggak? teorema dasar kalkulus. Bagus. Ke berapa? Eh, Yang ke Satu. satu ya. Jadi nanti kita terapkan TDK 1 ya. Terapkan TDK 1. Gimana? Kalau kalau kamu tahu ini sama dengan apa? Sama dengan D per dt. hmm, Hmm. Itu tinggal T-nya tuh diganti jadi X ya, Kak? lah itu benar. Benar. Oh, Akar 1 tambah X pangkat ya, 3. Udah itu jawabannya. Bisa dipahami? ya, Kak. Jadi gitu. Misal nih, soalnya diedit. Hmm. Soalnya diedit nih. Ada soal C misalkan. Soal C. Ya biasa ya. Ketika kamu belajar eksplorasi ya. Walaupun nggak wajib juga sih. Ini makan kita lagi les aja ya. Belajar di sini kan. Misalkan soal C-nya itu kayak gini. D per dx dari integral 1 sampai x pangkat 2. 1 plus d pangkat 3 dt. Kira-kira jawabannya apa? Tahu nggak? Sama Hmm. dengan apa ini? Soal C misalkan. Sama dengan apa? Tahu jawabannya? 1 tambah Ah, X. 1 tambah, bagus bagus. 1 tambah itu awalan yang bagus. 1 tambah apa? X-nya tetap 1 tambah X. X-nya tetap apa tadi maksudnya? Tetap ditulis X. Nah, bilang aja. Gak usah pakai. Misalnya kamu jelasin Pangkatnya kayak tuh dikali ya, Kak? Jadinya. maksudnya pangkatnya Kali. dikali. Jadi gimana? X pangkat berapa? Aku harus 6. tulis X pangkat berapa? 6. Kenapa X pangkat 6?
pangkat 3 Ya dikali 2. sebenarnya ya kan sama kayak tadi. T-nya diganti sama X kan tadi kamu bilang. Iya. T-nya diganti, X-nya dimasukin ke T gitu kan. Oh, Ini pun sama dong. X kuadrat masuk ke T, ya nggak? iya. Berarti kan di sini X kuadrat pangkat 3. Itu Oh, tulis itu aja dulu, oke. ya kan? Mm. Tapi masih salah. Masih salah. Harus diapain? Diapain lagi? Ini tuh aturan rantai. Jangan lupa dikali 2X. 2x-nya turunan dari x kuadrat. Iya, benar. Bisa dipahami? Bisa. Jadi gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Ini aturan rantai ya. Karena kan kayak diganti gitu loh inputnya dari X menjadi yang lain. Mm-mm. Gitu. Atau nanti secara general ya. Ini saya tekenin aja ya. TDK1, ini rumusnya ya. TDK1, itu turunan dari integral tentu ya. Saya kasih deskripsi biar kamu ingat bentuknya. Turunan dari integral ya. Turunan dari integral. Jadi kalau ada d per dx atau turunan dari integral, integral tentu dari a sampai x. A-nya itu bilangan ya. A-nya itu bilangan ya. A-nya itu bilangan, x-nya itu variabel. Dari ft/dt itu sama dengan fx ya. Maksudnya kayak tinggal masukin aja x-nya ke t gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan soalnya diedit, misalkan d per dx integral a sampai bukan x sekarang tapi gx. Ya, gx dari ft/dt. Ya sama juga. Gx-nya masuk ke t sama kayak tadi kan. Gx-nya kan ini x kuadrat masuk ke t. Ya, jadi fgx. Tapi jangan lupa dikalikan, ini aturan rantai ya, turunan luarnya dikali turunan dalamnya di sini adalah g aksen x. Selalu ya. Oke? Oke, Kak. Diingat ya, diingat. Hmm. Seperti itu. Oke. Bagus, nice. Progres yang bagus untuk bagian A ya. Sekarang kita soal bagian B. Oke. Soal bagian B. B1. B1 gimana? Hmm. B1. Oh, Given the function, diberikan fungsi fx sama dengan akar x per 4, cari domainnya. Cari domain gimana? x kuadrat dikurang 4, Uh-huh. terus apa? Lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 0. Bagus. Jadi simpel aja ya, domain itu dua hal ya. Domain itu dua hal. Yang pertama, kalau ada akar, di dalam akar nggak boleh negatif gitu kan? Hmm. Kalau nggak boleh negatif berarti kan positif atau nol ya. Ya. Dalam akar dan nggak boleh negatif. Sama satu lagi, bisa juga ini terjadi, yaitu kalau pecahan, penyebut nggak boleh. Penyebut nggak boleh nol ya. 0. Gitu ya. Itu aja. Nah, ini kan fungsi akar. Ya, fungsi akar. Jadi tujuan domain itu supaya fungsi terdefinisi ya. Supaya fungsi terdefinisi. Jadi agar f terdefinisi, atau ya nggak apa-apa lah, ini masalah kata-kata aja sih. Domain f titik 2 juga boleh. Ini kata-kata terdefinisi. Berarti yang dalam akar berapa? X kuadrat min 4. Kalau nggak boleh negatif, berarti positif atau sama dengan 0 ya. Bisa positif, bisa 0 ya. Terus typo kan ya. Lebih besar sama dengan 0. Terus gimana? Faktorin ya. Faktornya apa? X plus 2, X min 2. Lebih besar sama dengan 0. Terus bikin garis bilangan.
bikin garis bilangan. Ada 2 sama. min 2 sama 2 dari yang paling kecil ya. Oke. Min 2 sampai 2. Min 2 dan 2. Sorry, min 2 dan 2. Min 2 sama 2-nya boleh masuk gak ke sini? Boleh masuk gak? Boleh nggak X-nya 2 sama min 2? Boleh, jawabannya boleh ya. Oh, boleh. Karena boleh sama dengan 0. Oh, oke. Masukin 2 misalkan 0. 0 lebih besar sama dengan 0 ya benar. Iya. Kan sama dengan. Ya berarti min 2 sama 2 masuk. Nah, penuh. Aku penuhin. Iya. Kalau bolong berarti nggak masuk gitu ya. Oke. Terus nanti uji tanda. Ya, masukin apa misalkan? Masukin 0 misalkan. Kalau kita masukin 0, positif kali negatif, negatif ya. Ini positif, nanti kamu cek. 0 tambah 2, 0 kurang 2, apa gimana? Iya, betul. Kayak gitu Oh. masukin. Tapi kita fokus ke tandanya aja. 0 tambah 2 positif kan? 0 tambah 2 positif, 0 kurang 2 negatif. Positif kali negatif, negatif. Iya. Ya. Soal pengennya apa? Positif atau 0 ya. Berarti ini. Oke. Ya, maka gitu ya. Maka domainnya atau maka domain F itu nanti notasinya tuh DF ya. Maka domain F itu DF. Itu gimana? Dalam notasi selang aja ya. Min hingga sampai min 2. Min 2-nya pakai kurung siku ya. Oh, oke. Karena masuk. Oh, Karena masuk. Atau digabung 2-nya masuk sampai hingga. Bisa dipahami? bisa, Pak. Bisa. Sekarang cari F min X. F min X sama dengan apa? Ya udah, X-nya ganti min X aja ya. Jadi akar min X kuadrat 4. min 4. Minus X dikuadratkan hasilnya apa? X kuadrat kurang 4. X kuadrat juga kan? Karena kan minus 1, minus dikuadratkan plus ya. Oke. X kuadrat min 4. Ini apa? Oh iya, bentar. Then determine whether tentukan apakah F fungsi ganjil atau fungsi genap. Tahu nggak fungsi ganjil, fungsi genap? Apa yang kamu ketahui tentang fungsi ganjil dan fungsi genap? Dari hasilnya. Soalnya kan itu dua-dua genap. Genap, jadi ciri fungsi, ya benar ini fungsi genap. Kenapa? Karena hasilnya dua-dua genap. Maksudnya kayak 2 dan 4 gitu. Oh, tidak. Itu namanya tebak-tebakan, cocokologi. Oke. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, ini penting juga untuk diketahui. F genap jika F min X sama dengan Fx. Dan F ganjil jika F min X sama dengan min Fx. Gitu. Jadi esensi dari fungsi ganjil fungsi genap itu kita masukin min X ke fungsinya. Makanya ditanya F min X di sini. Dan kelanjutannya dia nanya ganjil atau genap. Ya, kalau fungsi genap itu sama. F min X sama dengan Fx. Kalau fungsi ganjil itu tandanya beda. Ini kan tandanya sama ya. Positif, ini positif, negatif, tandanya beda gitu. Oke? Maksudnya gini, saya kasih contoh ya, contoh fungsi genap ya. Contoh fungsi genap. Contoh fungsi genap misalkan Fx sama dengan X kuadrat. Itu berarti apa? Itu berarti kalau kita cek F min X-nya, F min X-nya sama dengan apa? Min X kuadrat gitu kan? Sama dengan X kuadrat. Iya. Dan X kuadrat itu apa? Genap. Enggak, X kuadrat itu Fx. Oh, oke. X kuadrat itu Fx ya. Ya udah dari definisi kan F min X sama dengan Fx kan? Iya. Nah, ya udah. Berarti kesimpulannya di sini F fungsi genap. Jadi kayak gitu. Ya. Jadi atau contoh fungsi genap itu adalah contoh fungsi genap ya. Contoh fungsi genap adalah X pangkat genap.
Ya. Jadi kalau misalkan X pangkat genap, itu fungsi genap gitu ya. Oke. Itu ya fungsi genap. Jadi gitu. Terus kalau misalkan fx sama dengan x pangkat 7. Terus kita ngecek f min x-nya ya. F min x-nya. F min x sama dengan min x pangkat 7 kan? Iya. Minus 1 pangkat 7 kan minus ya? Iya. Minus x pangkat 7. X pangkat Ganjil. 7. Minus x pangkat 7 apa? Fx kan? Nah, itu kan ciri fungsi ganjil ya nggak? Ya benar. Itulah alasan penamaan fungsi ganjil fungsi genap. Gitu aja. X pangkat genap fungsi genap, X pangkat ganjil fungsi Ganjil. ganjil. Itu ya, oke? Jadi alasannya itu bukan bukan gara-gara 2 dan 4 ya. Bukan gara-gara pangkat 2 dan 4. Artinya alasan utamanya ya. Alasan utamanya tuh gara-gara ini tuh sama dengan fx. Ya, kan fx kan ini. Nah, jadi gitu. Ya. Maka f genap gitu aja. Karena definisi ya. Ya itu. Bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, kalau misalkan ada soal misalkan ada soal eksplorasi misalkan soal eksplorasi soal eksplorasinya gini, misalkan apakah misalkan nggak apa-apa fx ya, fx sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 itu fungsi ganjil atau fungsi genap. Ganjil atau genap atau bukan keduanya. Kan bisa juga. Gimana cara jawabnya? Ya kita masukin min x kan? Ya nggak? Ya. Kita masukin min x ke fungsi. Coba masukin. Masukin min x. Berarti f min x sama dengan min x pangkat 3 tambah Min X. min x kuadrat. Ya. Nah, minus pangkat 3 kan minus ya? Ya. Minus x pangkat 3 tambah, kalau minus kuadrat kan plus x kuadrat. Pertanyaan pertama, apakah dia sama dengan fx? Apakah ini sama dengan fx? Jawabannya enggak kan? Enggak. Tidak sama dengan fx, berarti kan bukan genap ya? Berarti kan tidak genap. Ya, tak genap gitu kan? Terus kalau kita cek nih ya, kalau kita cek min fx itu kan berarti kan ini minus ya? Iya. Nah, coba cek. F min x itu sama dengan min x pangkat 3 tambah x kuadrat. Itu tidak sama dengan min fx. Min fx itu apa? Min x pangkat 3 min x kuadrat. Gak sama kan? Enggak. Iya, karena Itu ini bukan keduanya. ya. Dua-duanya minus kan? Beda lagi kan? Berarti tak ganjil juga. Iya. Berarti bukan keduanya. Betul. Jadi maksudnya nggak semua fungsi itu kategorinya tuh ganjil dan genap ya. Ada bukan kedua-duanya gitu ya. Oke? Oke, Kak. Jadi ada fungsi yang nggak simetri gitu loh. Kan ganjil genap itu kan simetri. Jadi ada fungsi yang nggak simetri. Oke? Bisa dipahami? Jadi alasan utamanya itu karena definisi ya. Bukan nggak ya, maksudnya dari definisi kita bisa menyimpulkan kalau pangkat genap fungsi genap. Ya, kalau pangkat ganjil fungsi ganjil, typo. Nah, gitu. Oke? Semoga bisa paham ya. Bagus. Oke, nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2 sebenarnya masukin dulu ya. Tapi kalau dimasukin ternyata bentuknya 0/0 ya. Saya jamin sih bakal 0/0 sih. Soal ini bakal keluar ya. Soal seperti ini bakal keluar. Dan bentuknya pasti 0/0. Nah, kalau bentuknya 0/0 berarti kan nggak bisa disubstitusi. Apa yang harus dilakukan? Kalau bentuknya 0/0 untuk soal ini? Dipecah. Dipecah tuh maksudnya gimana? Aku tuh gak ngerti dipecah tuh. X3 itu jadi X3 jadi itu nggak diturunin ya, Kak?
Enggak, ini kan soal limit. Ini Gimana soal ini? limit, bukan soal turunan kan? Gimana? Kira-kira aku harus tulis apa lagi di sini? Sama dengan apa? Ini kan harus pakai cara kan? Soal bagian B nih soalnya nih. Soal Iya. bagian B nih. Gimana nih? Aku bawahnya bisa tahu, tapi aku atasnya bingung. Maksudnya, Iya. oke yang bawahnya dulu. Yang bawahnya apa? Eh, itu berarti X tambah 2 sama X kurang Ah, 2. bukan dipecah, difaktorkan. Ya difaktorkan. Tapi Aku yang tuh, atas aku iya ya. Kalau di atasnya, cara memfaktorkan tuh gimana sih? Cara untuk yang di atas? Kamu lihat aja deh. Ini sama ini punya faktor apa? Faktor itu kan berarti yang bisa membagi ya. ya. Kayak misalkan 12. Faktor dari 12 apa? 1, 2, 3, 4, 6. Karena kan mereka bisa membagi 12 kan. Nah, saya tuh melihat ini sama ini bisa dibagi X kuadrat kan? Ya nggak? Ya nggak? Maksud X kuadrat ini Coba. Ini ada X kuadratnya nggak? Ini bisa dibagi X kuadrat nggak? Bisa. bisa. Ini pun bisa dibagi X kuadrat. Iya. Gitu. Jadi X kuadratnya kan difaktorin keluar. Dikali. Karena aku udah kali X kuadrat. Berarti X. Ya, berarti ini harus dibagi X kuadrat. Jadinya X pangkat 3 bagi X kuadrat. X pangkat 1 kan ya? Iya. Dikurangi 2X kuadrat bagi X kuadrat 2, ya nggak? Sepakat Oke. sampai sini? Iya. Kalau nggak percaya silakan distribusiin lagi. Kan X kuadrat kali X pangkat 3. Kurangi X kuadrat kali min 2, min 2X kuadrat. Benar. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Kalau bingung tanya aja ya. Gitu. Atau kalau misalkan masih nggak percaya nih, pokoknya gini aja. Kan yang problem kan di pembilang nih ya. Ini biar cara berpikirnya bener ya. Gini, pertama dibagi X kuadrat dulu. Dibagi X kuadrat. Dibagi X kuadrat gitu kan. Tapi kan kalau dibagi X kuadrat, jadi gak sama ya nggak? Jadi gak sama ya nggak? Iya. Biar sama kita apain? Kita kalikan X kuadrat. Jadi kayak, ya coret gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah baru nanti fokus ke sini. X pangkat 3 bagi X kuadrat adalah X pangkat 1. 2X kuadrat bagi X adalah 2. Dikali X kuadrat. Ya saya sih biasanya nulis X kuadratnya di depan ya. Tapi gak apa-apa. Itu sama aja. Oke. Itu cara memfaktorkan. Selain yang bentuk-bentuk spesial gitu ya. Atau persamaan kuadrat. Ya. Ini pun harus bisa. Oke. Nah. Berarti kan ini dicoret. Yang membuat 0 per 0 kan dicoret ya. Terus dimasukin deh. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat per 2 tambah 2. Masukin X-nya ya. 4 per 4 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang soal nomor 3. Mau menentukan nilai maksimum dan minimum pada interval tertentu. Bentar ya. Oke. Sebenarnya untuk teorinya bisa disimak di video saya ya. Nomornya di sekitar sini juga. Yang di uh, yang UP 2022 ya. Atau kamu cari sendiri lah ya. Kecuali kamu minta, nanti saya cariin. Pokoknya teorinya ada di situ. Atau kamu bisa simak sekarang ya. Maksudnya cara pengerjaannya. Pertama, kita tuh harus cari titik kritis. Titik kritis itu ada 3. Ya, titik kritis itu ada 3. Ya, kita harus cari titik kritis. Titik kritis itu ada 3. Ada titik ujung selang. Ujung selang taunya dari mana? Selang sama interval sama ya. Ujung selang ya dari selang. Ya, ujung selang dari selang. Oke. Terus habis titik ujung selang, ini mah jelas banget ujung selang tuh X sama dengan 1, X sama dengan 3 ya. Terus yang kedua titik, tahu nggak yang kedua titik apa?
stasioner. Oh, oke. Nah, apa ciri titik stasioner? Semoga kamu atau kamu tahu nggak titik stasioner cirinya apa? Cirinya Hmm, F aksen X sama dengan 0. Itu cirinya. Nah, berarti kan dan satu lagi sebenarnya ada titik singular ya. Kalau titik singular ciri-cirinya apa? F aksen tidak ada. Walaupun titik singular itu jarang terjadi ya. Atau seringnya tidak ada singular itu ya. F aksen X tidak ada. Itu ciri-cirinya. Untuk penjelasan lebih detail silakan nanti disimak aja di video di YouTube saya ya. Oke. yang Nah, 2023 udah ada nggak? kenapa? Yang 2023 ada? Maksudnya? Yang ini? Kan nggak, kalau soal tuh nggak penting. Yang penting tuh cara, Oh, materi. Saya nggak jelasin tahun 2000, nggak, saya nggak jelasin soal tahun 2023-nya sih ya, 2002. Tapi setipe gitu loh. Setipe, soalnya setipe, serius. Oke? oke Kak. Simak aja ya. Oke, biar ringkas. Soalnya ini udah udah sebentar lagi ya. Nah, aduh bentar ya. Oke. Oke, nah, berarti kan kita butuh F aksen kan sebenarnya. Mm. Kita butuh F aksen. Nah, jadi sebenarnya ngitung F aksen dulu sebelum menentukan titik kritis, tentukan F aksen dulu. Apa F aksen X-nya? Ini F aksen X-nya apa? Turunannya apa? 3x kuadrat. Bagus, 3x kuadrat, pangkatnya berkurang ya. Terus kalikan 3, min Dikurang 6x. 6x. Nah, terus nanti coba kita faktorin sebenarnya ya. Karena nanti biar nentuin ini soalnya. Kapan dia 0 ya. Faktorin, coba ini sama ini punya faktor apa? 3x kan ya? Ya, Punya 3x, ya udah. 3x dikali, ini kamu bagi sama 3x berapa? Kalau ini dibagi 3x, dibagi 3 kan habis. x kuadrat. X kuadrat bagi x kuadrat kan dibagi x lagi. X dong, ya nggak? Ya. Coba cek, 3x kuadrat nggak? Iya, 3x kuadrat. Kurangi 6x bagi 3x, 2. 2. Sepakat nggak? Oh iya, iya. Iya gitu. Artinya f aksen x sama dengan 0, berarti kan 3x kali x min 2 sama dengan 0. 0. Berarti x sama dengan 0, x sama dengan 2. 2. Sepakat? Sepakat. Tapi, ada tapinya. Serius, ada tapinya. Ada tapinya. Ada tapinya. Oke, tapinya apa? Kan nanti kan kita tuh gambarnya itu cuma dari 1 sampai 3. Dari x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3. Pertanyaannya, 0 ada di selang ini nggak? Enggak. Enggak. Jadi, karena x sama dengan 0 di luar selang 1 sampai 3, berarti yang ini dicoret. Berarti yang kita pilih, berarti kita hanya kita pilihnya x sama dengan 2. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, dan untuk titik singular, f aksen tidak ada. Pertanyaannya, pernah nggak f aksen tidak ada? Atau tidak terdefinisi? Ingat gak tadi, fungsi tak terdefinisi kapan? Ketika penyebutnya 0 kan? Iya. Kalau domain kan terdefinisi, berarti kalau nggak terdefinisi ketika penyebutnya 0. Saya tanya, pernah nggak? Ini ada pecahan nggak? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada pecahan, nggak ada akar. Gitu. Atau kalau kita masukin sembarang x, ini terdefinisi ya? Atau selalu ada, ya? Jadi kalau kan sebenarnya kan ciri titik singular kan f aksen tidak ada ya. Mungkin saya tulisnya di sini aja. Ciri titik singular itu f aksen tidak ada ya. Sebenarnya f aksen tidak ada. Tapi kenyataannya f aksen selalu ada kan ya? Iya. Karena f aksen selalu ada, karena f aksen selalu atau tidak ada dulu ya karena titik singular tidak ada karena f aksen x itu selalu punya nilai ya. Karena f aksen x terdefinisi di setiap x. Terdefinisi.
di setiap X. Mau apapun X-nya ada nilainya kan? Hmm. Jadi gak pernah tidak ada. F vaksin X-nya tidak pernah tidak ada. Jadi gitu. Dan atau saran saya ya, nanti kamu tuliskan tidak ada aja di ujian. Oke? Cukup tuliskan tidak ada aja. Tulisan ini aja juga udah cukup ya, gak apa-apa. Tulis ini saja. Karena seringnya emang tidak ada ya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Jadi kita punya berapa titik kritis? Ada 3. Ada X sama 3. dengan 1, X sama dengan 3, dan yang terakhir X sama dengan 2. 2. Karena 0 udah gak, 0 tuh gak diajak ya. Iya. Kan di luar, gak diajak. Oke, yang terakhir diuji. Kita nggak tahu yang paling besar yang mana kan? Kita uji. Yang paling besar nggak tahu berapa, yang paling kecil nggak tahu berapa. Oke, jadi kita harus hitung F1. Ya, maksudnya X ini kita masukin ke fungsinya ya. Masukin ke fungsinya. F1 berapa? Ya gampang ya. 1 kurang 3 ya. 1 kurang 3 min 2 gitu kan. Terus kita hitung F3. F3 berapa? 3 pangkat 3? 27. Kurangi 3 kali 3 kuadrat? 27 juga ya? Iya. 0 berarti kan? Yang terakhir F2. F2 berapa? 8 kurangi 3 kali 2 kuadrat? 12 ya? Berarti min 4. Berarti yang ada min 4. Kenapa? Berarti yang ini Yang apa? yang lebih jauh. Bukan yang lebih jauh. Nilai maksimum itu maksudnya apa sih? Kan yang paling besar. Oh, oke. Masa min 4 paling besar? Min 4 tuh paling kecil. Betul. Ini nilai minimum BTW, min 4 itu. Nilai minimum. Gak apa-apa deh jawab dua-duanya. Soalnya kan ditanyakan maksimum sebenarnya. Kalau ini nilai maksimum. Bisa dipahami? Bisa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk soal-soal lain sebenarnya mirip-mirip sih. Mirip-mirip ya. 4 sama 6 mungkin ada di soal seperti soal nomor 2022. Ya. Di soal 2022 atau kalau kamu bisa lihat solusi saya aja. Kan ada solusinya kan? Ada. Nah, nanti kamu simak aja gitu. Oke? Kak. Kalau untuk nomor 5 ya pokoknya substitusi ya. Diingat metode substitusi, dibuka-buka lagi materinya. Ya, diingat-ingat lagi karena ini juga mungkin keluar metode substitusi. Di UP 2022 substitusi ada di soal nomor A4 ya. Iya, diinget-inget lagi materinya. Oke, buka bukunya, cari keyword metode substitusi atau integral substitusi, diingat. Nomor 4 persamaan diferensial, nomor 6 benda putar. Diingat-ingat. Kayak gitu ya. Sebenarnya bentar, saya nunggu murid saya selanjutnya dulu deh. Bentar. OTWK, oke. Kabarin kalau udah sampai. Nah, dia juga telat lagi ya. Gak apa-apa. Kalau soal nomor 4 sebenarnya tinggal diintegralin aja sih. Ya, tinggal diintegralin aja. Tinggal diintegralin. Ini lebih gampang sih daripada soal yang... Kalau yang ini ya. Yang ini sedikit lebih gampang daripada yang tipe soal di 2022. Untuk materi persamaan diferensialnya ya. Tinggal diintegralin doang sih ini mah sebenarnya. Tinggal diintegralin. Atau gini sih, konsepnya gini sih. Pemisahan variabel ya. dy sama dengan 5x pangkat 4 min 1 dx. Pemisahan variabel tuh variabel y di kiri, variabel x di kanan gitu. Terus nanti diintegralin. Apa integral dy? Integral dy itu kayak integral 1 dy. Ingat gak tadi rumusnya? Atau 1 dx juga sama dah. Integral dx itu integral 1 dx ya kan? Iya. Apa hasilnya? X. Itu. Karena turunan x adalah 1. Kalau integral dy, integral 1 dy, ya y. Sesuai dengan variabelnya. Oke? Sebenarnya tambah c ya, tapi terakhir aja ini kalau untuk yang ini. Karena ada 2 integral ya. C-nya yang paling kanan aja. C-nya di paling kanan. Dan ini y. Kalau ini apa integralnya? 5 kali integral x pangkat 4 adalah x pangkat 5 per 5. Iya. Integral 1 x. Ya selalu ya. Ini selalu. Atau integral kdx deh biar lebih umum. Integral kdx berarti kx tambah c ya.
Ya, dibiasain ya, dibiasain. Jangan lupa tambah C di sini. Jangan lupa, serius, jangan lupa. Nanti 5-nya bisa dicoret ya. Oke, terus apa gunanya ini? Y0 sama dengan 1. Gunanya untuk menentukan C. Ya, gunanya untuk mencari C. Nah, karena Y0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1 itu maksudnya Y sama dengan 1 saat X sama dengan 0, ya kan? Berarti gimana? Y-nya 1, X-nya 0. 0 pangkat 5 kurang 0 tambah C. Berarti C-nya berapa? 1. Oh. Ya udah, kesimpulannya. Jadi solusinya nanti C-nya tinggal diganti aja. Ya, Y sama dengan X pangkat 5 kurang X tambah C-nya 1. Nah, gitu. Oke. Dan nomor 5 sebenarnya gampang juga. Dan boleh dikasih tahu kan, using substitution method, metode substitusi. Gimana substitusi? Kita pilih U sama dengan apa? Tahu? Kita pilih U sama dengan apa? Sama dengan X. U apa? U sama dengan? X. Kenapa X? Jangan sembarang ya. Kita pilih atau kita misalkan U sama dengan X kuadrat. Oke. Pokoknya gini, kamu pilih U yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau U-nya fungsi pangkat, pilih yang pangkatnya lebih tinggi. Pokoknya gini, inti dari substitusi method itu kamu harus pilih U sehingga ada U aksennya. Sehingga ada U aksen juga di integral. Di fungsi yang kamu integralin. Oke? Oke, Kak. Maksudnya kalau kamu pilih U-nya itu, kalau kamu pilih U-nya X misalkan, atau nggak apa-apa lah di sini. Kalau kita pilih U-nya X kuadrat, kita butuhnya DU kan? Kita butuh DU. Rumus DU apa? DU per DX, DX. DU per DX itu kan turunan U. Turunan X kuadrat apa? 2X kan? 2X, DX. Nah, ada pasangan U sama U aksen gitu loh. U sama U aksen. Ini ada kan? Kalau ini U aksen. Ada pasangan kan? Ada. Gitu. Atau kalau nggak ada duanya kan nggak masalah juga ya. Kan tinggal dibagi 2. Jadi gitu. Ada pasangan sesuatu dulunya. Jadi kalau kamu pilih U-nya X pangkat N, nanti harus ada X pangkat N-1. Ya sebenarnya dikalikan N sih. Nanti tinggal dibagi sama N aja ya. Jadi intinya kamu pilih yang pangkatnya lebih tinggi ya. Pilih U yang pangkatnya lebih tinggi. Intinya sih itu. Karena biasanya turunan itu pangkatnya lebih rendah kan. Turunan pangkatnya lebih rendah, berarti U-nya pangkat lebih tinggi. Itu aja. Dan jangan lupa batasnya pun disubstitusi. Oke? Jadi kayak ketika X-nya 0, U-nya berapa? 0 kan ya? Ketika X-nya akar pi per 6, U-nya berapa? Dikuadratin berarti pi per 6 kan? Iya. Sehingga nanti integral dari 0 sampai akar pi per 6 2x cos x kuadrat dx itu sama dengan integral dari batasnya substitusi ya. 0 jadi 0, akar pi per 6 jadi pi per 6. 2x dx belakangan ya. 2x dx itu belakangan. Yang ini, belakangan aja ya. Belakangan. Cos x kuadrat dulu. Cos x kuadrat apa? X kuadrat itu kan U ya. U. 2x dx apa? 2x dx du. DU. Gitu. Oke, du. Integral cos apa? Sin. Sin ya, bagus. Bukan turunan ya. Iya. Kalau turunan cos min sin. Nih, saya tekanin ya. Kalau turunan cos memang min sin ya. Memang min sin. Tapi integral cos bukan min, tapi plus. Plus positif sin. Tambah C walaupun untuk integral yang ada batasnya nggak diperluin. Berarti kan sin U ya. Sin U baru masukin batasnya dari 0 sampai pi per 6. Masukin pi per 6 dulu ya. Berarti sin pi per 6 dikurangi sin 0. Sin pi per 6 berapa?
1/2. Kan 1/2. Bagus, 1/2. Nice. Sin 0? 0. 0. Tadi jawabannya setengah. Bisa dipahami? Ya, Kak. Nah, jadi kayak gitu ya. Ya. Dan buat soal terakhir nanti disimak sendiri, tapi soalnya mirip banget sama yang iya, nomor terakhir juga harusnya. Gak nomor terakhir deh. Nomor 4 deh. Tapi mirip serius. Dan bahkan saya bahas juga sih di video itu UAS 2022 dan 2023 nanti bisa disimak aja. Oke, Kak. Oke? Ya. Gitu aja ya Ya, buat sesi hari ini ya. Oke? Oke, Kak. Oke, mungkin kita bisa cukupkan aja buat sesi hari ini. Thank you ya buat perhatiannya Alia ya. Thank you buat perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi dalam mengajar. Semoga les hari ini bisa bermanfaat ya. Oke, pokoknya good luck aja buat UP besok ya. Belajar yang cukup, istirahat yang cukup. Itu juga pentingnya istirahat yang cukup ya, jangan dipaksa begadang. Ya, seenggaknya 3 jam tidur gitu ya. 3-4 jam tidur. Jangan dipaksa begadang gitu ya. Dan berdoa yang cukup juga ya. Kita nggak bisa apa-apa tanpa kekuatan yang di atas itu ya. Oke, nanti saya share buat catatannya ya. Kayak gitu. Dan recordingnya, yang tadi soalnya recordingnya agak jelek. Oke, thank you ya buat perhatiannya ya. Good luck buat besok ya, pokoknya, dan integritas juga buat besok ya. Integritas nomor 1 juga ya. Oke, thank you Alia. Semoga bisa dapat C ya untuk UP-nya. Oke, thank you Alia. Makasih, Kak. Sampai jumpa besok. Saya besok jadi pengawas kalau ketemu. Oh iya. Enggak sih, cuman ngawasin pengawas doang. Oh, oke. Oke, thank you Alia. Sampai jumpa.